Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin mengomentari sebuah video dari Denny Siregar yang berjudul Sales Khilafah di Majelis Ulama Indonesia. Kita langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Pada waktu awal menulis tentang apa yang terjadi di Suriah, saya juga menganalisa kemungkinan api perang ini dibawa ke Indonesia. Dan dari pengamatan itu, salah satu prediksi saya adalah kelompok-kelompok pendukung pemberontak di Suriah akan mulai dari penyusupan ke lembaga-lembaga penting di Indonesia. Bentar, sebelum saya lupa guys, kita breakdown dulu sebentar. Ini Denny Siregar nggak ngerti tentang apa yang jadi di Suriah. Suriah itu dipimpin oleh minoritas Syiah, ya, yaitu Syiah Alawiyah, pimpinan dari presidennya yaitu Bashar al-Assad. Jadi mereka cuma minoritas, ya, Syiah lagi gitu. Nah, rakyatnya mayoritas adalah Sunni. Nah, rakyat ini dizolimi terus-menerus oleh Bashar al-Assad yang Syiah itu Alawiyah, karena justru bagi Bashar al-Assad, ya, bagi kelompok Syiah Alawiyah, darah Sunni itu halal, ya. Jadi darah Sunni itu adalah halal. Jadi mereka terus menerus menzolimi dan terus menerus begitu rakyatnya, sehingga rakyat itu tentu memberontak gitu. Kan tidak mungkin ada rakyat yang mau dizolimi gitu. Apalagi jumlah mereka mayoritas. Nah, kalau saja Bashar al-Assad ini tidak didukung oleh Iran, ya kan, dan juga Rusia, itu sudah lama Bashar al-Assad sudah tumbang oleh pemerintah Suriah gitu, oleh rakyat sendiri gitu. Gak mungkin rakyatnya itu mau memberontak kalau tidak dizolimi. Nah, dia ada perlu paham dulu ya di Suriah ini. Nah, kita lihat di Indonesia tuh beda sekali. Kita sama-sama Sunni, kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada Syiah tapi hanya segelintir gitu. Nah, kita tidak tahu di mana mereka, ya kan? Mereka justru Syiah ini yang menjadi penyusup di Indonesia ini, guys, ya. Syiah ini yang bagi Syiah itu darah Sunni itu halal. Nah, jadi beda kasus Suriah sama Indonesia itu beda sekali. Di Indonesia memang rakyatnya kita akui tidak makmur, ya. Banyak ekonomi terpuruk, hukum terpuruk, semua terpuruk gitu kan. Tapi minimal pemimpinnya masih Sunni gitu. Jadi nggak ada alasan untuk untuk kita memberontak, nggak ada. Haram bagi kita memberontak pada pemerintah yang sah, ya. Apalagi sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Nah, yang kita lakukan adalah, makanya Anda lihat tidak ada terjadi seperti di Suriah itu di Indonesia, tidak ada terjadi pemberontakan gitu, karena beda. Kalau lah kita sama kayak Suriah, dari awal kita sudah memberontak gitu. Anda lihat bagaimana kekuatan umat Islam begitu besarnya, 212, 414 itu luar biasa besarnya. Coba kita sudah buktikan dengan jumlah kita luar biasa besarnya, tapi kita tidak pernah memberontak sedikit pun. Kita bahkan demo pun kita dituduh kan. Kita setiap demo itu dituduh bakal makar, radikal gitu. Faktanya kita tidak melakukan itu. Kita demo, kita damai. Bahkan demo super damai. Diakui oleh dunia, kita tuh demo super damai. Ya kan? Bahkan rumput itu tidak diinjak gitu. Jadi finan ini sudah kenyang kita alami, guys. Sudah kita kenyang kita makan gitu. Finan gini, kita bakal seperti Suriah gitu, faktanya tidak pernah terjadi. Kita dikatakan bakal makar, bakal memberontak, bakal kita radikal, faktanya tidak pernah terjadi. Itu hanya hoax gitu. Itu hanya fitnahan keji yang tidak pernah terbukti. Jadi untuk menyamakan Indonesia dengan Suriah, itu berarti Denny Siregar tidak paham akan konstelasi politik dunia. Terus belajar lagi, apa yang jadi Suriah dan Indonesia itu suatu hal yang jauh sangat berbeda gitu. Nah, yang kita lakukan di Indonesia adalah kita berjuang untuk menegakkan khilafah, ya, dakwah gitu. Hanya sebatas dakwah. Karena kita tahu menurut hadis yang sahih, dan setiap muslimin pasti meyakini hadis ini, ya, akan datangnya kelak khilafah yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Jadi yang menegakkan khilafah itu bukan Ustadz Basir Nasir, bukan 212, bukan DPI, tapi adalah Imam Mahdi. Yang kita kerjakan sekarang hanyalah dakwah tentang khilafah yang akan nanti tegak di akhir zaman, yaitu oleh pimpinan Imam Mahdi. Itu saja yang kita lakukan. Makanya dilihat kaum muslimin tidak pernah membuat pasukan, tidak pernah. Mereka tidak pernah mempersenjatai diri, tidak pernah. Anda pernah lihat ada kaum muslimin itu bentuk pasukan? Tidak pernah. Mereka hanya melatih berkuda, memanah. Karena kita tahu nanti akhir zaman itu memang nanti kita akan perang itu dengan kuda dan dengan panah, dengan tangan kosong. Karena persenjataan modern itu tidak ada lagi. Nah, itu kita kerjakan sekarang. Kita latihan berkuda, atau memanah,
setelah itu kita latihan fisik. Kayak kita tahu di akhir zaman tuh perang itu tidak lagi menggunakan senjata modern, tapi manual. Itulah yang kita kerjakan sekarang. Kita dakwah dengan khilafah, kita latihan gitu kan untuk mempersiapkan diri di perang akhir zaman. Nanti kita tahu ada mahkamah Al-Kubro ya. Kalau di versi Yahudi dan Kristen itu adalah Armageddon. Kalau kita mahkamah Al-Kubro, nah itu kita persiapkan sekarang. Kita latihan fisik, kita belajar berkuda, memanah, ya kan, kita dakwahan khilafah, dan itu bukan untuk sekarang. Kita menunggu datangnya Imam Mahdi nih, semua ini umat Islam di dunia nih sekarang menunggu datangnya Imam Mahdi gitu. Nah, mereka Imam Mahdi lah yang akan menegakkan khilafah. Jadi tidak ada ceritanya Ustaz Batiar Nasir, FPI 22 yang menegakkan khilafah. Tidak, dari Senegal berarti nggak paham. Dia harus belajar lagi tentang Islam. Apa itu khilafah, siapa akan menegakkannya, apa yang kita kerjakan sekarang gitu. Dan menyamakan dengan Suriah ini satu konyol sekali gitu. Ini berarti dia tidak belajar mengenai konstelasi politik dunia gitu. Ya, dan salah satu lembaga yang dianggap penting adalah Majelis Ulama Indonesia. Kenapa Majelis Ulama begitu penting bagi mereka? Karena banyak umat Islam di Indonesia sangat patuh pada ulama. Ulama adalah tonggak ilmu dan pembawa pesan agama yang harus dihormati dan ya tentu, dan itu bukan Denny Siregarnya. Kita percaya pada ulama ya. Batiar Nasir itu ulama, siapa lagi? Alwi Siap itu ulama, bahkan cucu kandung Nabi lagi. Denny Siregar siapa? Nggak ngerti apa-apa, bahkan sok-sokan ngomong tentang konstelasi politik di Suriah, dia nggak ngerti gitu guys ya, bahwa Suriah itu adalah rezim minoritas ya, Bashar Assad, Syiah, Alawiyah yang didukung oleh Rusia dan Iran menzolimi rakyatnya. Rakyatnya memberontak guys, karena tidak ada rakyat mau dizolimi gitu, ya kan? Kalau saja Rusia Bashar ini tidak didukung oleh Iran dan Rusia, sudah lama Bashar tumbang gitu. Patuhi, dan di banyak kalangan umat Islam perintah ulama tidak boleh dibantah, harus dijalankan tanpa banyak bertanya, karena ini salah besar guys ya. Kita boleh bertanya kok, tidak ada yang tidak boleh bertanya. Kita boleh bertanya gitu. Justru kita menunggu komando. Kita tidak pernah bergerak sendiri ya. Kita menunggu komando ulama gitu. Ketika ulama tidak pernah kan ulama kita tidak pernah mengkomandokan untuk berontak, nggak pernah. Ya beda. Jadi ini beda sekali dengan Suriah gitu. Ulama kita hanya ya katakan ya, kita bela agama Islam. Jadi posisi kita sekarang membela gitu, bukan memberontak. Kita membela dari agama kita yang dinistakan, ulama kita yang dipersekusi, ya foto ulama kita dibakar, apalagi ulama kita dipenjara, apalagi ya agama kita dinistakan gitu. Nah itu yang kita bela. Kita membela agama, bukan memberontak gitu. Karena ini pemerintahan yang sah ya, meskipun pemerintahan yang kita anggap zolim, tapi dia tetap adalah pemerintah yang Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Ya kan? Kita ikuti sesuai dengan konstitusi. Kita berjuang melalui pemilu, pilkada gitu. Kita tidak pernah melakukan angkat senjata melawan pemerintah. Itu semua hoax besar seperti yang kita dituduhkan kepada kita dahulu. Bakal makar, fakta tidak terbukti. Jadi kita sudah kenyang lah. Ya ada yang paham kanal ini akan pindah Denny Siregar yang menyamakan kita dengan Suriah, bakal berontak, itu tidak pernah terjadi. Itu hanya ada dalam mimpinya, alam mimpi khayalan Denny Siregar aja guys. Ulama sudah pasti benar adanya. Ulama adalah pewaris Nabi. Begitu kata baginda Rasulullah SAW. Satu lagi ya, buktinya ulama tuh tidak selalu benar. Kita ada bedakan ulama kok. Mana ulama yang yang menjilat ke pemerintah, mana ulama yang betul-betul berjihad, kita bisa bedakan. Jadi enggak ulama tuh pasti benar adanya. Ada ulama-ulama yang benar, lurus, ada ulama-ulama yang menjilat ke pemerintah, kita tahu gitu. Jadi kita nggak ada pakai termin ulama itu benar adanya. Kita koreksi ulama kita. Begitu mereka tidak sesuai dengan Quran hadis, kita tinggalkan. Tapi selama mereka sesuai dengan Quran hadis, kita ikuti fatwa-fatwanya gitu guys. Jadi nggak ada istilahnya kita tuh apa kata ulama katakan kita ikuti, tidak. Kita akan lihat juga gitu. Makanya kita bisa bedakan mana ulama yang benar, mana ulama yang tidak gitu guys. Salam dalam sebuah hadis yang diyakini kesohihannya. Karena itu penguasaan sebuah majelis yang berisi ulama di dalamnya menjadi sangat penting. Karena itu sama dengan penguasaan simbol-simbol umat. Coba ada pandangannya, Habib Syihab itu tidak pernah di MUI ya. Beliau adalah imam besar
kenapa beliau itu jadikan imam besar imam besar umat Islam Indonesia? Dia kan ulama nomor 1 di Indonesia, dikenali sebagai imam besar. Apakah dia berada di MUI? Tidak. Dia memimpin FPI, ya. Bahkan FPI ini dituduh macam-macam gitu. Ya kan, FPI ini dirusak namanya, ya, dijatuhkan martabatnya. Padahal FPI itu berjuang untuk memberantas maksiat, berjuang untuk membantu korban bencana gitu. Ya kan? Nah, jadi kita tahu Rizik Syihab itu bukan orang FPI gitu. Dan dia tidak pernah berusaha untuk menguasai MUI, nggak pernah gitu. Dia konsisten di FPI dengan perjuangan memberantas maksiatnya dan juga membantu korban bencana alam, guys. Jadi sekali lagi salah kalau dikatakan MUI itu begitu penting, ya. Karena faktanya imam besar kita sendiri itu berasal dari FPI dan beliau berjuang dari FPI. Dia tidak pernah masuk ke dalam MUI atau berusaha untuk, ya, ibaratnya menyusup ke MUI, nggak pernah, guys. Jadi ini sekali lagi ini hoax gitu. Jadi apa yang dikatakan ini tidak pernah terbukti, kita tidak pernah memberontak, kita tidak pernah radikal, kita tidak pernah makar, ya, bahkan kita tidak pernah angkat senjata, kita selalu demo super damai gitu. Dan juga kita tidak pernah menyusup ke MUI karena kita tetap imam besar kita telah berasal dari FPI, guys. Yang simbolnya, maka umat akan ikut kemanapun arah perginya. Dengan memegang simbol ulama, maka mereka juga akan memegang agama. Dan klaim-klaim ini akan digaungkan kemana-mana, sehingga kita sering mendengar klaim mereka yang selalu mengatasnamakan kami umat Islam dengan penuh percaya diri, bahkan ketika mereka melakukan. Perusakan mana yang dilakukan coba? Ya kan? Demo kita super damai kok, ya kan? Jadi kita dituduh terus nih bakal makar radikal, nggak pernah terbukti gitu. Bahkan ditembak gas air mata, apakah Rizik Syihab duduk gitu. Jadi tidak pernah ada perlawanan gitu, guys. Ini semua ini fitnah-fitnah keji yang selalu dilontarkan dari Siregar gitu. Ya, tidak pernah kita melakukan perusakan. Bahkan jemaah pengantin yang hendak ke nikah gereja pun kita kasih jalan, dan kita bantu sampai ke dalam gereja, guys. Dan mereka sangat mengapresiasi itu, dan mereka kagum dengan aksi 212 yang super damai itu. Jadi ini, dan kami umat Islam, memang iya kami umat Islam gitu. Kami bangga dengan agama kami selalu berusaha untuk membela agama kami gitu. Karena ini adalah agama yang benar, agama yang hak. Pengerusakan. Dan begitulah yang terjadi di Suriah. Ulama-ulama yang pro pemberontak berkumpul menjadi satu dan menerbitkan fatwa bahwa Presiden Suriah Bashar al-Assad halal darahnya sehingga harus diturunkan dan dibunuh demi perubahan negara Suriah menjadi negara yang lebih Islami sesuai tafsir mereka. Karena kalau pemimpin itu sudah Syiah gitu kan, Syiah Alawiyah, yang dia tuh mengalahkan darah kita dan dia juga melakukan kezaliman pada rakyatnya, itu baru fatwa tuh bisa kita katakan kita tuh harus menggulingkan dia gitu, guys. Karena yang terjadi seperti itu gitu. Kalau dia halalkan darahnya kita, ya kan, Syiah Alawiyah itu menghalalkan darah kita, ya kan. Lalu kita diam saja. Kalau dia menzolimi kita, ya, mayoritas Sunni, apa kita diam saja? Ya tidak. Itu baru berlaku fatwa Bashar al-Assad sebagai Sunni Alawiyah, Syiah Alawiyah itu harus diturunkan. Nah, ini beda dengan Indonesia, ya. Pemerintah kita tidak menzalimi rakyat. Mungkin ekonomi kita terpuruk, mungkin ya. Mungkin ada rakyat yang terzalimi tentunya dengan naiknya harga BBM segala macam. Tapi tetaplah pemerintah kita ini adalah bukan Syiah. Dan pemerintah kita tidak menghalalkan darah rakyatnya gitu. Mungkin ada oknum-oknum, kita akui ada oknum-oknum yang melakukan pembunuhan, melakukan, ya, kezaliman pada rakyat. Tapi secara garis besar pemerintah kita tidak terbukti secara institusi keseluruhan itu terbukti menghalalkan darah rakyatnya, sehingga tidak alasan bagi kita untuk memberontak gitu, guys. Nah, beda dengan jadi di Suriah, Bashar al-Assad itu menghalalkan darah rakyatnya, makanya dia melakukan segala macam cara, bahkan dia kedapatan menggunakan senjata kimia, guys. Ini kan luar biasa kejinya gitu. Jadi sekali lagi ya, apa yang di Suriah itu berbeda dengan jadi di Indonesia gitu. Bahkan ada seorang ulama besar Sunni yang membela pemerintah Suriah. Mereka bunuh dengan cara dibom saat sedang ceramah. Ulama besar itu bernama Syekh Ramadan Al-Buti, yang ketika sedang memberikan pelajaran di sebuah masjid di Damaskus, beliau harus menemui ajalnya karena ada pembom bunuh diri yang juga menewaskan 4. Nah, kalau begini soalnya ya,
ini tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang beriman, yang mengikuti sunnah. Ini jelas oknum gitu guys, ya, bukan dari pihak pemberontak gitu. Kan Islam itu ya mengharamkan bom bunuh diri, ya. Islam itu ya guys, Islam itu sangat gentle, dia sangat itu sangat 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 gentle lah gitu. Dia selalu fight itu one by one, atau dalam artian dia tidak pernah mengincar ulama, tidak pernah mengincar tempat ibadah gitu. Jadi kalau Anda lihat peperangan Islam akan mengerti itu. Ini bukan cara Islam, dan ini tentu dilakukan oleh oknum gitu. Maka jangan semua salahkan pemberontak gitu guys, ya. Sementara ketika Bashar al-Assad menghabisi rakyat dengan senjata kimia, Anda tidak tahu bagaimana, tidak ada sampaikan di sini gitu. 22 orang lainnya. Kenapa Syekh Ramadan Al-Buti harus dibunuh oleh mereka? Supaya tidak ada yang bisa mengatasnamakan ulama selain kelompok-kelompok pemberontak itu. Dan mereka berhasil. Banyak umat muslim nanggung di Suriah yang akhirnya tanpa sadar membela pemberontak karena mereka ikut apa kata ulama, padahal mereka sedang digiring ke arah kehancuran. Begitulah yang terjadi di Suriah sejak tahun 2011 sampai sekarang, sehingga perang mereka pun tidak selesai-selesai. Jadi kenapa perang tidak selesai ya? Karena Bashar al-Assad, ya, minoritas Sunni Alawiyah, dia minoritas loh guys, ya. Itu gampang sekali soalnya digulingkan, tapi mendapat bantuan dari Iran, ya. Iran yang Syiah juga gitu. Karena Iran Syiah tentu dia kepentingan atas Suriah, pemerintah Suriah yang juga Syiah guys. Itu alasan kenapa Iran membantu Suriah. Karena sama-sama ideologinya sama-sama Syiah Alawiyah gitu. Makanya Iran membantu terus Bashar al-Assad, juga Rusia, sehingga sulit untuk ditumbangkan itu guys. Makanya itu perang nggak selesai itu sebabnya. Ini saya harus belajar lagi tentang hal itu. Tanpa banyak orang yang tahu, Majelis Ulama Indonesia juga disusupi oleh orang-orang yang menjadi pendukung berdirinya negara Islam di negeri ini. Bahkan menariknya, orang-orang ini punya jejak digital ketika... Ingat ya guys, tidak pernah ada cita-cita mendirikan negara Islam di Indonesia. Yang ada tuh khilafah, dan khilafah itu tidak hanya Indonesia, tapi seluruhnya. Sama seperti dahulu khilafah Turki Utsmaniyah, Abbasiyah gitu kan. Itu banyak mencakup banyak wilayah gitu. Di khilafah itu bukan hanya satu negara, enggak. Seperti kita tahu dulu ada khilafah Turki Utsmaniyah, di Indonesia ada kerajaan-kerajaan Islam, ada Samudra Pasai, ada kerajaan lagi yang lain-lain lagi gitu kan. Jadi kita semua kerajaan Indonesia itu dahulu tuh berbayar kepada Turki Utsmani gitu. Kita dibantu ketika kita dijajah, kita dibantu pasukan gitu kan, sehingga kita bisa melawan penjajah gitu. Kalau tidak sudah lama tumbang guys. Anda bayangkan suku Aborigin di Australia dan suku India di Amerika itu sudah lenyap. Dalam artian lenyap dikuasai oleh bukan lagi mereka yang menguasai benua Australia dan Amerika, tapi orang-orang Eropa yang berkulit putih guys. Nah, itu menjadi pelajaran bagi kita kalau betapa sangat rapuhnya kita melawan Eropa pada saat itu, yang tentu mereka tuh menang persenjataan, menang segalanya. Kita waktu itu hanya pakai bambu runcing gitu guys. Nah, bagaimana kita bisa melawan mereka kalau tidak mendapat bantuan dari kekhalifan Turki Utsmani? Dan kita memakai kerajaan Islam, sehingga tentu punya hubungan yang kuat dengan kekhalifan Turki Utsmani, dan kita tentu berbaik pada kekhalifan. Nah, mungkin kerajaan Indonesia tidak berbaik pada Turki Utsmani, kekhilafahan, karena kita tahu dalam Islam itu kalau ada kekhilafahan kita semua harus berbaik kepada khilafah tersebut gitu. Itu khilafah yang benar. Kita nggak nyebut ISIS ya. ISIS itu suatu fitnah terhadap Islam, itu bukan khilafah. Itu jelas itu ajaran sesat ISIS itu ya. Nah, untuk kekhilafahan Turki Utsmani nggak mungkin kerajaan Islam yang ada di Indonesia ini tidak berbaik kepada kekhilafahan Turki Utsmani gitu. Sehingga kita dapat bantuan persenjataan dan juga pasukan untuk melawan penjajah Belanda dan Portugis yang menjajah Indonesia selama 3,5 abad guys. Mereka membela pemberontak Suriah dengan terang-terangan memproklamirkan negara baru Suriah dengan bendera barunya di Indonesia. Bahkan mereka mengutip donasi dari umat Islam di Indonesia untuk dikirim ke Suriah dengan... Nah, kita ya, dimana kita namanya kita perjuangan untuk umat Islam dunia gitu. Kita bukan hanya membantu Suriah, kita juga membantu Palestina, membantu Rohingya, membantu Uighur gitu. Ini bentuk kemanusiaan dan bentuk bukan hanya kemanusiaan ya.
karena itu global, tapi juga bentuk persaudaraan sesama Islam gitu. Dan makanya harus pahami ini ya, harus pahami itu. Kita bukan hanya membantu Suriah, kita juga bantu Palestina, Rohingya, Uighur gitu. Nah ini baik sekali tentunya. Bentuk suatu bentuk solidaritas, dan ini lebih tinggi lagi sebagai kemanusiaan, sebagai rasa kemanusiaan sesama manusia. Nah ini tidak mengerti Linus Siregar gitu guys. Dia tidak pernah memberikan bantuan, tapi dia malah nyinyir seperti ini guys. Bahasa mendukung rakyat Suriah. Padahal sejatinya mereka sedang membantu logistik para pemberontak di sana. Anda pasti kaget ketika saya membuka jejak beberapa orang di antaranya. Yang pertama, tentu saja Bahtiar Nasir. Orang ini sekarang menjabat wakil sekretaris di MUI. Bahtiar Nasir kita kenal dengan ideologi khilafahnya yang bahkan ketika demo 212 dia gaungkan pendirian negara khilafah dengan konsep revolusi di Indonesia. Bahtiar Nasir juga yang mengenalkan Ingat ya, kita membutuhkan khilafah bukan demokrasi gitu. Jadi gini, khilafah itu sebenarnya juga ada demokrasi di dalamnya guys. Tapi demokrasi tentunya dalam skop yang sempit ya. Dalam artian kalau kita tahu ya, demokrasi itu ya ada dua ya. Pertama sistem sekarang ini pemilihan langsung ya, di mana kepala negara dan kepala daerah itu dipilih oleh rakyat seluruhnya gitu. Dalam sistem pemilihan langsung dan bebas gitu. Nah, ada sistem kedua di mana seperti waktu lampau itu di mana presiden hanya dipilih oleh MPR saja, dan kita memilih MPR gitu. MPR yang kita pilih, dan MPR itulah yang memilih presiden gitu. Nah, kalau skop khilafah ya itu demokrasi yang dalam bentuk kecil, yaitu khilafah dipimpin oleh khalifah dipilih oleh para ulama terbaik negeri itu gitu. Nah, jadi ini adalah kita untuk menciptakan pemimpin yang berkualitas, bukan kuantitas. Kalau sekarang kita akui memang kita secara kuantitas pemimpin kita dihasilkan dari secara kuantitas, yaitu seluruh rakyat bisa memilih. Tapi hasilnya tidak ada, tidak mempunyai kualitas. Karena kenapa? Karena pemabuk, penjudi, pezina, narkoba, pembunuh bisa memilih juga gitu. Nah, jadi pemimpinnya tidak berkualitas. Tapi kalau para ulama terbaik negeri ini ya yang memilih pemimpin itu kan dihasilkan pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang taat pada agama, taat pada Tuhannya. Sehingga dan ulama pun tentu tidak punya kepentingan politik. Ulama tidak punya kepentingan kekuasaan atau ambisi fasilitas segala macam. Karena kita tahu ulama adalah tetaplah ulama gitu. Jadi mereka memilih pemimpin itu tentu berdasarkan dengan Quran dan hadis untuk menegakkan hukum Allah di bumi ini guys. Jadi sekali lagi ya, yang kita kerjakan sana ada dakwah tentang khilafah dan juga latihan untuk dalam rangka nanti menghadapi Mahkamah Kubro. Ini bukan sekarang gitu. Kita sekarang semuanya umat Islam di dunia nih yang tahu agama ya, tahu Islam ya, tahu tentang kajian itu sedang menunggu datangnya Imam Mahdi. Jadi bukan kita yang menegakkan khilafah, tapi Imam Mahdi. Kita hanya tinggal bersiap saja gitu. Kita harus mempersiapkan segalanya untuk menghadapi perang akhir zaman, Mahkamah Kubro. Ini salah kalau kita yang dikatakan mendirikan khilafah, berarti Anda tidak baca hadis. Bukan Bahtiar Nasir yang mendirikan khilafah atau siapapun itu, tapi adalah Imam Mahdi. Cing onta sebagai minuman yang harus diminum umat Islam. Jejak digital Bahtiar Nasir terlihat waktu dia membawa Lalu apa salahnya dengan minum kencing onta coba? Itu ada hadisnya. Jadi sebenarnya sama gini guys. Jadi dahulu ada orang yang yang jijik juga waktu pertama-tama minum kopi luwak. Itu kan kopi luwak kita tahu dari fermentasi kotoran dari tupai. Jadi tupai makan biji biji luwak biji apa saya lupa itu. Jadi biji kopi ya. Habis itu di hasil fesesnya itu ya, itu yang dibuat kopi. Itu kan menjijikkan gitu. Dan juga ada yang lain juga gitu. Intinya adalah itu ada di zaman Nabi gitu. Dan tidak ada dan itu kan belum harus belum ada kajian medis yang mengatakan itu berbahaya, kan tidak ada gitu. Nah, jadi intinya adalah jangan judge sesuatu tuh dari luarnya gitu. Kita juga tahu banyak yang lainnya juga yang banyak kasus yang dimana menurut orang itu menjijikkan, padahal sebenarnya tidak gitu guys. Ya apalagi misalnya yang menjadikan dengan obat ya, banyak macamnya. Jadi Anda harus tahu itu. Jadi nggak semua yang itu bagi orang mungkin itu menjijikkan kayak kopi luwak gitu. Ada orang yang mengira itu menjijikkan atau apapun itu ya. Kayak misalnya kayak bagi umat Hindu ya itu sapi itu
itu haram gitu. Padahal kita nggak tahu apa-apa tentang itu kan. Bagi mereka itu haram, bagi mereka itu tidak boleh, bagi kita boleh. Nah, bagi Islam juga makan babi itu haram, dan bahkan ya kita juga dikatakan babi haram. Tapi kita, jadi bagi orang yang melihatnya kan, kenapa sih babi diharamkan? Nah, kita ada pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak mengerti, dan itu hanya Allah yang tahu jawabannya. Dan itu semua disampaikan oleh Allah langsung. Jadi kita sami'na wa ta'na itu. Selama belum ditemukan itu berbahaya, ya kita sami'na wa ta'na itu. Ya kan? Nah, kalau pakai logika itu, jadi seharusnya orang ngerti kenapa babi diharamkan, ya kan? Karena kita nggak tahu jawabannya, hanya Allah yang tahu gitu. Yang begitu kita kerjakan saja gitu. Kalau orang kan, babi itu enak segala macamnya gitu. Tapi Anda kan bukan Allah, bukan Anda yang menentukan hukum itu. Sehingga Anda, karena sama seperti waktu Nabi Adam itu diciptakan ya. Nabi Adam diciptakan oleh Allah, lalu malaikat ada namanya iblis itu membangkang. Kenapa engkau ciptakan manusia yang hanya terbuat di tanah, sedangkan saya dari api gitu. Iblis merasa lebih tahu dari Allah, sehingga iblis akhirnya Allah marah dan Allah katakan, aku lebih tahu daripadamu gitu. Ini sama kayak Deni Siregar ya. Allah lebih tahu daripada Deni Siregar, tapi Deni Siregar sok lebih tahu daripada Allah gitu guys. Bendera pemberontak Suriah. Dia adalah sales utama khalifah yang pengaruhnya sangat merusak, sangat licin dan berbahaya. Sekarang dengan berlindung di balik MUI, dia seperti membersihkan dirinya dan mengklaim sebagai ulama sekaligus menyebarkan ideologi khilafah. Setiap umat Islam tuh pasti berideologi khilafah ya. Cuman mereka kebanyakan diam, mereka takut untuk menyuarakan ya. Karena khilafah itu ada dalam sejarah Islam sendiri, di mana dahulu kita ini berdirinya kerajaan-kerajaan Islam yang berbeda kepada kekhalifahan Turki Utsmani gitu kan. Kita mendapat bantuan pasukan dan juga peralatan senjata untuk melawan penjajah Belanda Portugis, kafir gitu kan. Nah, jadi semua Muslim pasti menganut ideologi khilafah. Nggak mungkin umat Islam itu menganut ideologi sekuler atau demokrasi. Kita hanya terpaksa mengikuti ideologi demokrasi ini karena kita dipaksa ya. Ingat, dahulu ya ulama kita awal kemerdekaan itu, mereka semua memperjuangkan negara Islam gitu. Indonesia ini mau dibuat negara Islam gitu. Makanya ada yang mengalah, dan mereka merumuskan Pancasila. Ya, tapi Pancasila pun tetap berhaluan agama, karena sila pertama itulah ketuhanan Maha Esa gitu. Ketuhanan Maha Esa, bicara mengenai ketuhanan Maha Esa bukan hanya bicara mengenai ketuhanan Maha Esa, tapi juga pasti tunduk dan taat pada Tuhan Maha Esa itu, mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu nggak bisa dipungkiri kalau itu adalah artinya kita disuruh taat beragama gitu guys. Nah, ada yang mengalah, ulama-ulama mengalah, oke lah, kita mengalah. Kita ini bukan negara Islam Indonesia, tapi kita ubah menjadi seperti sekarang ini gitu kan. Nah, ada yang tidak setuju, dan mereka melakukan perjuangan untuk negara-negara Islam. Jadi kita tahu ada namanya dahulu tuh yang dikatakan pemberontak, padahal mereka sebenarnya bukan pemberontak, karena mereka dahuluan memperjuangkan negara Islam itu guys ya. Nah, tapi mereka dikatakan pemberontak gitu, mereka disamakan dengan komunis, padahal ini beda sekali ya. Jadi ulama kita sudah mengalah gitu. Nah, sekarang ini akibat kalau kita mengalah guys. Akhirnya sekarang kita kalau salah saja dulu kita tidak mengalah dan kita mendirikan negara Islam, tidak akan seperti ini jadinya gitu. Nah, di orang-orang yang benci dengan Islam gitu, orang-orang yang tidak suka dengan khilafah itu, akhirnya mereka sekarang merajalela gitu. Nah, makanya ideologi khilafah itu sebenarnya ada di hati sanubari orang Islam gitu. Tidak ada satupun orang Islam itu yang tidak mengakui tentang kekhilafah, cuma mereka diam karena mereka takut atau mereka tidak peduli. Tapi kalau mereka ikut kajian, mereka akan tahu khilafah itu adalah bagian dari Islam. Kalau kita ngomong khilafah, pasti ngomong tentang Islam itu guys. Kalau saya bilang khilafah, Anda teriak khilafahnya lebih keras lagi dan lebih panjang. Khilafah! Khilafah! Sekali lagi, khilafah! Khilafah! Lebih keras dan lebih panjang. Khilafah! Khilafah! Ketika dia menegakkan khilafah, itu adalah Islam sekali. Sangat. Jadi kalau orang ngomong khilafah pasti bukan komunis, bukan sekuler, tapi Islam gitu. Nah, dia tidak menegakkan khilafah Indonesia, enggak. Khilafah itu adalah global. Anda ngerti lah ya. Khilafah adalah suatu bentuk pemerintahan Islam yang mana mencakup semua negara Islam gitu. Bukan hanya Indonesia ya. Indonesia itu hanya menjadi bagian dari khilafah nanti yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Jadi dia salah ya, bukan Indonesia itu negara khilafah, di sendiri tidak. Sama kayak misalnya kayak Uni Eropa ya. Uni Eropa itu kita tahu Prancis,
Inggris Jerman itu masuk dalam negara Uni Eropa, ya kan, Euro gitu. Nah, jadi ada pemimpinnya gitu. Ada yang dan dia tidak, dan Euro itu bukan satu persatu negara tapi gabungan beberapa negara. Nah, itu yang disebut khilafah nanti gitu. Jadi besar wilayah kekuasaannya, bukan hanya satu wilayah Indonesia saja, guys. Kedua adalah Zaitun Rasmin yang duduk di MUI sebagai Wasekjen Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional. Jejak digitalnya juga terlihat ketika dia dan Bahtiar Nasir sama-sama membawa bendera pemberontak Suriah. Kedua orang ini anehnya bisa duduk di Majelis Ulama Indonesia dengan tenang sambil menyebarkan ideologi mereka yang merusak. Yang merusak itu kan ideologi khilafah ya. Yang merusak itu adalah ideologi fitnah ya. Fitnah yang dilakukan di Sregar dengan kawan. Dia mengatakan kita nih bakal makar. Padahal sampai sekarang nggak pernah terbukti. Dia katakan kita akan berontak. Sampai sekarang nggak pernah terbukti. Kapan kita memberontak? Kapan kita makar? Kapan kita radikal? Coba. Selama ini demo kita selalu damai gitu guys. Kita hanya menyuarakan aspirasi mengenai bobrok negeri ini gitu. Yang menyebabkan negeri bobrok kan bukan usaha Bahtiar Nasir dan MUI, tapi yang bikin negeri bobrok adalah pemerintah. Ekonomi kita terpuruk, penanganan Covid kita kacau balau gitu kan. Ya kan gitu. Masih banyak sekarang ini yang katanya normal padahal usaha masih kita dalam ambang krisis gitu guys. Jadi yang bikin negara rusak ini bukan para ulama, bukan Bahtiar Nasir, bukan ideologi khilafah, tapi pemerintah kita sendiri dan juga orang-orang seperti Instagram yang selalu menyematkan fitnah-fitnah yang keji kepada kita dengan sebutan yang tidak pernah terbukti, radikal, makar, memberontak. Apa yang kita berontak coba? Mana sih senjata mana yang kita kumpulkan? Kita nggak punya senjata, kita nggak pernah memberontak, pernah makar, tapi fitnah itu terus saja dilakukan dan mereka kita dilabeli dengan sebutan yang sangat hina, yaitu kadal gurun, ya onta gitu, ya kan, pulang sana ke Arab sana gitu. Jadi ini udah rasis tibanya guys. Jadi sekali lagi ya, yang berbahaya bagi negeri ini adalah yang dilakukan oleh Sregar dan kawan-kawan itu sangat berbahaya bagi negeri ini karena itu menimbulkan perpecahan, menuduh sana sini, fitnah sana sini, itu yang berbahaya bagi negeri ini gitu. Karena mereka terpilih di Majelis Ulama Indonesia itu bukan tanpa sebab, karena mereka punya kualifikasi atas itu gitu. Karena Majelis Ulama Indonesia tidak mungkin sembarangan milih orang. Mereka terpilih orang-orang yang kompeten untuk di dalamnya gitu. Karena namanya Majelis Ulama Indonesia. Ya, dari orang-orang di Sregar nggak mungkin masuk ke situ. Sregar dan Mando itu nggak mungkin gitu, ya kan? Kalau Denny Sregar masa hebat, ya digantikan tuh Bahtiar Nasir, dia masuk ke Majelis Ulama Indonesia gitu. Ya kan, jadi level Denny Sregar ada Mando ketika bicara agama, ketika bicara tentang konstelasi politik di dunia tentang Islam itu dia tetap kalah jauh ilmunya dengan Bahtiar Nasir dan ustadz di MUI lainnya gitu guys. Jadi Denny Sregar ini ya ilmunya nggak punya, tapi dia sosokan mengkritik ulama gitu, memfitnah sana sini gitu, memfitnah para ulama gitu, bicara tentang politik Islam gitu kan, dia nggak ngerti tentang itu gitu. Makanya kita percaya pada ulama kita, pada Ustaz Bahtiar Nasir, ya kan, pada Zaitun Rasmin yang mereka mengerti tentang itu guys, bukan pada Denny Sregar yang bisanya hanya fitnah sana sini gitu. Berbahaya sekali ketika Majelis Ulama Indonesia ada di tangan orang-orang seperti ini yang bisa membawa negeri ini menjadi seperti Suriah dengan menguasai label ulama. Iya, pernah nggak negeri ini seperti Suriah? Ini sudah lama digaungkan loh guys, ya, udah bertahun-tahun. Ingat, udah bertahun-tahun digaungkan. Tidak pernah sama sekali Indonesia seperti Suriah. Kapan Indonesia seperti Suriah dan Sregar? Saya tanyakan, kapan Indonesia seperti Suriah? Tidak pernah. Pada tahu ya jumlah kita sangat luar biasa besarnya ya. Ada yang bilang 7 juta, 15 juta, itu ingat itu baru perwakilan ya. Belum yang dia nggak bisa datang, seperti saya dan keluarga saya itu nggak bisa datang, coba. Belum lagi yang lainnya gitu. Jadi jumlah kita sangat besar gitu. Kalau kita mau bikin kayak Suriah itu gampang sekali. Ya kita lihat dengan jumlah, ada tahu di Monas itu berapa besarnya, itu tinggal datang istana dan kita berontak. Sama kita tahun 98 itu waktu jatuhnya Pak Harto, itu kan mereka menduduki gedung DPR. Kita bisa melakukan itu karena jumlah kita jauh lebih besar, tapi kita tidak pernah melakukan itu karena kita lakukan itu hanya menyuarakan aspirasi dan mendakwakan tentang ideologi khilafah. Ini selagi yang Denny Sregar terbukti selalu melakukan fitnah, karena fitnahnya tidak pernah terbukti guys ya. Jadi menamakan misalnya Suriah itu kapan terjadinya Denny Sregar ya, itu hanya ada dalam mimpi dan khayalan Anda saja. Sebagai jualannya. Ada juga Tengku Zulkarnain yang dalam setiap tweet-tweetnya selalu memprovokasi umat sehingga Islam terlihat menjadi provokator di dalam.
Yang selalu memprovokator itu kan Denny Siregar gitu. Dia mengatakan itu radikal tuh, makar, memberontak, apa kata guru. Ini kan bentuk provokator. Konten dia ini kan suatu bentuk provokator, guys. Memprovokator orang untuk untuk membenci, untuk menyerang ulama-ulama kita ini gitu. Jadi inilah bentuk provokator konten ini sebenarnya gitu. Dan saya membela para ulama yang difitnah-fitnah ini, guys. Saya membela agama saya gitu. Nah, jadi dan ini juga coba Anda bayangkan. Yang dikatakan Tukul Zulkarnain di klip ini benar sekali gitu. Karena gini, guys, kita kalau nikah itu kan kita suka sama suka. Ini istri kita gitu, hak kita gitu. Intinya saya sudah pernah buat videonya, saya mungkin nggak ngulang lagi di sini. Ini adalah apa yang disampaikan beliau ini benar gitu. Karena dulu nggak pernah ada begini kan, dimana suami bisa diancam penjara ketika dia memaksa istrinya untuk berhubungan suami istri itu. Dulu nggak pernah terjadi. Baru sekarang ini yang katanya mau dibuat gitu. Ini kan aneh sekali. Jadi ada sesuatu yang berpikir, kenapa hukum ini berbuat sekarang? Dulu nggak pernah ada begininya gitu. Nah kan, karena hukumnya aneh, guys ya. Kalau gitu untuk apa orang menikah, ya kan? Kalau memaksa istri hubungan suami istri itu dikatakan dikatakan perkosaan gitu. Perkosaan itu tidak terjadi pada suami istri, tapi terjadi pada orang yang bukan muhrim, guys. Kebangsaan. Jika Tengku Zulkarnain adalah orang biasa, mungkin tidak jadi masalah. Tetapi dia menjabat sebagai Wasekjen MUI yang membuat gelar ulama menjadi rusak karena perilakunya. Jadi kita sekarang ini ada penggobosan ulama-ulama dan juga ormas-ormas Islam ya. Dulu kita tahu FPI gitu yang diserang, lalu sekarang MUI gitu, guys, dan juga yang lain-lainnya gitu. Jadi kita tahu ya ini bahaya sekali gitu. Ya, ormas-ormas kita, organisasi Islam kita. Ini MUI loh sekarang ini lagi ya. Jadi Anda tahu ya, kalau FPI itu mungkin wajar. FPI dulu dituduh karena melakukan kerusakan tempat maksiat gitu kan. Pan kerusakan tempat maksiat, bukan tempat ibadah atau tempat umum yang baik gitu, tapi kan tempat maksiat gitu. Nah, sekarang MUI lagi gitu kan. Jadi orang-orang di Indonesia ini selalu ketika umat Islam mau berpolitik gitu kan. Kayak FPI dulu kan itu kan ketika dia hendak berpolitik baru diserang gitu. Ketika FDC siap menyuarakan untuk memilih partai tertentu baru diserang kan. Nah, sebelumnya kan tidak pernah itu. Lalu MUI juga ketika dia mengeluarkan tentang khilafah baru diserang gitu. Jadi ketika kita melek politik gitu kan, lembaga-lembaga kita mulai bersuara tentang politik, mereka mulai diserang gitu. Nah, inilah adalah penggembosan secara nyata ya, melalui fitnah-fitnahan ya, melalui tuduhan-tuduhan yang tidak pernah terbukti oleh kelompok Denny Siregar. Yang menarik, sebagai bendahara MUI ada yang bernama Yusuf Martak. Kita tahu dia penggagas gerakan 212. Yusuf Martak sempat dikenal sebagai mantan direktur dari Lapindo, perusahaan di bawah kelompok Bakri Group yang mendadak menjadi ulama tanpa jelas rekam jejaknya. Sampai sekarang belum ada satupun gerakan untuk kembali memurnikan majelis. Tanpa jelas rekam jejaknya karena Anda tidak pernah mau melakukan cross check gitu. Nggak mungkin MUI milih sembarangan gitu. Nggak mungkin MUI milih Denny Siregar jadi pengurus gitu kan. Nah makanya saya harus tahu, dia harus cross check ke MUI gitu, kan? Jadi bukan rekam jejaknya nggak jelas, tapi Denny Siregarnya nggak jelas dalam menyampaikan informasi. Dia tidak melakukan kajian, tidak melakukan riset. Kenapa Yusuf Martak bisa terpilih jadi bendahara MUI gitu, ya kan? Jadi dia dengan gampang mengatakan tidak ada rekam jejak gitu. Jadi apa Denny Siregar yang kita jadikan bendahara MUI, kan itu jelas ngaco, guys. Ulama Indonesia supaya kembali kepada tracknya, terutama track keulamaan. Banyak yang tutup mata terhadap keberadaan orang-orang itu di MUI seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa. Padahal jika kita belajar dari Suriah, peran orang-orang seperti ini. Iya, kalau belajar dari Suriah nggak pernah jadi Indonesia gitu. Kita belajar dari Suriah ya. Makanya Anda tuh belajar dari Suriah itu kan sumber yang benar gitu. Belajar dari para ulama, apa jadi di Suriah, politik apa jadi Suriah gitu, konstelasinya apa gitu. Bukan belajar dari Denny Siregar gitu, ya kan? Ini adalah kacaunya cara berpikir dari seorang Denny Siregar, guys. Sangat penting dalam kerusuhan di sana bertahun-tahun lamanya. Saya juga tidak paham bagaimana kriteria seseorang bisa duduk. Ya kalau nggak paham ya belajar gitu, ya kan? Nggak paham tuh cari tahu biar paham gitu, bukan buat konten sendiri ini, guys. Ini memalukan sekali menurut saya. Ulamaan. Banyak yang tutup mata terhadap keberadaan
orang-orang itu dimui seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa. Padahal jika kita belajar dari Suriah, peran orang-orang seperti ini sangat penting dalam kerusuhan di sana bertahun-tahun lamanya. Saya juga tidak paham bagaimana kriteria seseorang bisa duduk di majelis ulama meski tanpa rekam jejak keulamaan jelas. Seakan-akan ada invisible hand. Nah, ini kan tuduhan lagi, fitnah lagi. Dia nggak ngerti, nggak paham, tapi katanya seakan-akan itu guys. Ya, ini memang terbukti ini Instagram itu memang kerjanya fitnah, terus kan menuduh terus gitu, tanpa bukti, tanpa kajian gitu guys. Di dalam MUI sehingga mereka bisa merekrut orang-orang yang seideologi dengan mereka tanpa ada yang bisa menahan. Kita udah bayangkan ya, khilafah ini ya diinginkan oleh banyak orang gitu, bukan hanya oleh Batin Nasir dan beberapa orang lainnya gitu, ya kan? Cuman ada yang diam gitu, banyak juga yang diam karena mereka takut gitu. Karena kita tahu ya, khilafah ini kata-kata yang sensitif ya, banyak bahkan disamakan dengan komunis gitu. Ini kan berbahaya. Padahal khilafah bukan komunis, jauh beda. Khilafah tuh kanan, komunis kiri gitu guys, ya beda sekali gitu, ya. Kalau tengah-tengah masih dikit ke kiri gitu, tapi ini kanan loh. Ya, ibarat kalau kita jalan tuh ke kanan, komunis ke kiri. Tengah-tengah tuh lebih dekat ke komunis, ke kiri. Orang moderat itu dibanding orang kanan. Kita jelas berbeda dengan komunis. Kita adalah lawannya komunis gitu. Kalau moderat masih bisa dekat sama komunis karena kita tengah-tengah kan. Ini khilafah kanan. Ya jauh sekali dari komunis gitu. Tapi kita samakan dengan komunis. Kan ini logika yang ngaco. Soalnya kalau menyamakan komunis, yang mendekati itu adalah orang-orang moderat. Karena mereka di tengah, komunis di kiri gitu. Bukan di kanan kayak khilafah gitu kita guys. Ideologi khilafah sekarang kembali digaungkan meski salah satu organisasi pentingnya seperti Hizbut Tahrir Indonesia sudah dibubarkan. Tapi Maka saya katakan ya, ideologi itu tidak akan pernah hilang ya. Apalagi ideologi umat Islam, ideologi yang diperintahkan oleh Allah gitu, yang ada di dalam sejarah Islam juga gitu. Jadi Anda bagaimana bisa menghilangkan sejarah Islam itu bagaimana? Kita tahu dulu kita tuh jaya dengan kekhilafahan kita. Ya, Abbasiyah, Turki Utsmani, kekhilafan para sahabat, bahkan Nabi juga menjadi seorang khalifah gitu. Jadi kita nggak bisa melepaskan khilafah dari Islam tuh nggak bisa. Itu sama Anda mencabut mencabut Pancasila dari Indonesia. Itu sama seperti itu guys. Nggak mungkin bisa terjadi. Ini ideologi loh. Meskipun Anda bubarkan ormasnya, tapi ideologi tidak akan pernah mati. Sama kayak ideologi komunis juga tidak akan pernah mati gitu. Ya, makanya Anda tahu kayak siapa namanya saya lupa ya. Pokoknya tidak yang menggaungkan ideologi komunis itu kan mengatakan ideologi komunis tidak akan pernah mati. Dia kan selalu ada di dalam dada dari setiap anak cucuku komunis gitu guys. Jadi sekali lagi ya, ideologi nggak bisa dihilangkan gitu. Dia ada kalau dan yang disebarkan adalah dalam dalam ideologi kanan guys ya. Jadi ini jangan sangat jauh dari komunis dan tentu mereka nih orang Indonesia selalu menyamakan sesuatu yang beda. Komunis samakan dengan khilafah. Lalu Anies Baswedan samakan joker gitu. Ini jauh sekali gitu guys. Ini sesuatu yang tidak equal, yang jauh sekali, yang sebenarnya kalau baik disamakan dengan buruk gitu. Kan nggak bisa. Atau buruk samakan dengan baik. Buruk ya buruk persamaannya gitu. Komunis ya komunis, bukan khilafah gitu. Yang mendekati komunis itu adalah moderat tadi. Beda khilafah yang sebelah kanan guys. Orang yang menyebarkan paham itu tidak pernah ditangkap meski jejak mereka terlihat bahwa mereka terus bergerak untuk membangun persepsi bahwa Indonesia harus menjadi negara agama. Bahkan mereka sering mengadakan ceramah dan kita semua negara agama. Anda nggak bisa menafikan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ini saya terangkan ya guys ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya bukan hanya bertuhan yang Maha Esa, bukan hanya slogan di bibir saja. Tapi kalau ngomong bertuhan yang kepada Tuhan yang Maha Esa itu berarti harus menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu baru ada dikatakan bertuhan yang Maha Esa. Jadi bukan hanya slogan saja gitu. Nah, setelah kita bertuhan Maha Esa, baru nanti timbul sila lainnya, baru menghasilkan yang lainnya. Kalau tidak bersandar pada sila pertama ini yang menjadi sila utama, tidak akan ada hasilnya. Sila kedua, 3, 4, 5 itu tidak akan ada hasilnya.
Agama Malaysia Anda menjadi seorang yang tidak agamis, yang tidak bertuhan yang Maha Esa, yang tidak menjalankan segala perintah dan menjauhi segala lainnya, lalu Anda bisa menciptakan manusia yang adil dan beradab, menciptakan keadilan. Nggak bisa, guys. Nah, makanya juga sila ketiga persatuan Indonesia itulah hasil dari sila pertama. Anda bisa, karena sila ketiga ini kan pegangan pada kaum nasionalis persatuan Indonesia. Anda tidak akan bisa bersatu kalau tidak menjalankan segala perintah Tuhan tadi, guys. Ya, Anda tidak menghindari maksiat, ya kan? Anda melakukan fitnah ke Indonesia negara ini kan menimbulkan perpecahan ini. Fitnah-fitnahan tuduhan dari negara ini kan menciptakan perpecahan di antara suku anak bangsa gitu, ya kan? Nah, ini berbahaya sekali gitu. Jadi Anda tidak, berarti Indonesia negara ini ya, dia melanggar Pancasila ini, guys. Ya, dia melawan ketuhanan Maha Esa dengan menuduh para ulama dan menuduh ormas Islam gitu kan. Ini bertentangan sila Pancasila, ya kan? Nah, dan dia juga bertentangan sila ketiga Pancasila persatuan Indonesia, di mana dia membuat kita pecah belah gitu dengan melakukan fitnah-fitnah itu, guys, yang keji tentunya. Punya channel YouTube, judulnya Khilafah Channel. Saya juga nggak paham kenapa aparat kita seolah-olah membiarkan mereka dan tidak punya keberanian untuk menangkap mereka yang menyiarkan ideologi lain selain daripada ideologi. Ingat ya, guys ya, ideologi khilafah tidak pernah ada undang-undang yang melarangnya. Beda sama komunis. Komunis ada larangan di TAP MPR gitu. Jadi Indonesia negara nggak bisa menyamakan, makanya dia ini menyamakan khilafah dengan komunis gitu, guys ya. Nah, sedangkan ideologi komunis yang dilarang saja itu masih berani digaungkan oleh Rifki Ciptaning gitu. Dia katakan aku bangga anak PKI, anak PKI masuk parlemen, itu kan ditangkap loh, guys. Itu baru jelas-jelas ideologi yang dilarang gitu. Nah, kalau khilafah ideologi nggak dilarang, yang dilarang itu adalah organisasi Hizbut Tahrirnya gitu. Nah, jadi kalau Anda mengharapkan mereka ditangkap, tangkap dulu tuh yang yang bangga di anak PKI itu, yang ngomong tentang komunis itu, tangkap dulu gitu. Karena itu jelas-jelas dilarang oleh TAP MPR. Ini khilafah tidak pernah dilarang oleh TAP MPR. Dan saya pun misalnya saya polisi atau tentara, juga untuk menangkap, saya akan merasa aneh gitu. Loh, ini kan agama saya. Ini kan ada dalam agama saya, sejarah saya gitu, sejarah kejayaan saya di masa lampau, Islam khilafah Islam itu. Kenapa saya harus tangkap mereka gitu? Ini bagi saya kan, kalau saya adalah aparat, saya akan aneh di sini, dan hati saya akan berontak gitu. Nah, kalau iman saya kuat, saya akan tolak itu. Maaf Pak, saya nggak mungkin menangkap mereka karena memang itu sejarah kami seperti itu. Dan kami punya kenangan manis tentang khilafah. Di zaman Nabi dia itu khilafah, para sahabat itu khilafah. Ya, sampai ke terakhir itu ke khilafah Turki Utsmani dan kerajaan Islam di Indonesia, sementara Pasai dan sebagainya, guys. Jadi beda ya ideologi khilafah dengan komunis. Dan bahkan khilafah itu cocok dengan Pancasila. Saya pernah menyampaikan kajiannya ya mengenai kecocokan antara khilafah dengan Pancasila. Karena khilafah itu Pancasila itu ya, itu adalah bentuk penjiwaan dari khilafah. Ya, dimana berdasarkan negara itu berdasarkan pada ketuhanan Maha Esa, yaitu bukan hanya berdasarkan pada ketuhanan Maha Esa, tapi juga harus tunduk kepada segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Barulah tercipta yang semua sila-sila lainnya. Kemanusiaan adil beradab, persatuan Indonesia, kaitan yang berbeda hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Barulah cipta semua itu, guys. Kalau kita menjalankan total sila pertama Pancasila, yaitu adalah ideologi khilafah tentunya. Khilafah itu kan memakai syariat Islam, memakai syariat ketuhanan yang Maha Esa itu, guys. Beda dengan sekarang. Anda lihat hukum ini dibuat oleh manusia sesuka hati mereka gitu kan. Banyak yang bertentangan dengan hukum Allah tentunya. Misalnya kayak mencuri, tidak ada hukum kisos di Indonesia, tidak ada hukum cambuk, tidak ada hukum rajam gitu kan. Ini kan bertentangan dengan hukum Allah sendiri yang diajarkan di Quran dan hadis, guys. Bagi Pancasila, semoga ini menjadi PR besar pemerintah dan aparat untuk melakukan tindakan pencegahan sebelum negeri ini kelak terbakar. Ya, soalnya Anda melakukan penjagaan terhadap Indonesia Siregar gitu, ditangkap aja Indonesia Siregar nih. Kenapa? Karena dia menimbulkan perpecahan gitu. Karena semakin lama Indonesia Siregar menggaungkan ini, akan semakin terpecah negara kita. Dan akhirnya lama-lama negara kita bukan lagi seperti Suriah, maka malah lebih Suriah gitu. Kenapa? Ya, karena kalau ini kan memancing konflik sara, ya, konflik suku, agama. Ini berbahaya ini. Jadi justru yang dilakukan Israel ini berbahaya. Kita tetap sabar, kita tetap melakukan operasi, kita tetap damai gitu. Tidak pernah kita melakukan perbuatan seperti Suriah. Tapi kita sampai mana batas suara kita coba, guys? Kita tuh Anda bayangkan ada tetangga Anda nih. Tetangga Anda tidak pernah melakukan kekerasan, tidak pernah melakukan hal-hal seperti tuduhkan. Tapi itu sudah digaungkan. Itu
itu nanti tetangga itu ya akan seperti nanti maling yang di sana itu. Padahal tidak pernah melakukan itu. Sampai di mana batas kesabaran tetangga Anda itu dikatakan itu terus guys, dipindah terus menerus itu. Nah, sama kayak umat Islam Indonesia ini sampai kapan punya kesabaran? Makanya di saya ini jangan pancing-pancing terus, jangan provokasi terus itu. Umat Islam tuh punya kesabaran. Kalau mereka meledak ya jangan salahkan kami gitu. Jadi ini bukan suatu bentuk ancaman, tapi bentuk bentuk teguran, bentuk suatu bentuk kewaspadaan. Jangan terus-menerus memantik, memprovokasi, menyulut emosi umat Islam Indonesia itu dengan terus melakukan penyerangan pada ulama, kepada organisasi Islam gitu kan, kepada ideologi khilafah. Dan ini akan memicu sakit hati umat Islam gitu. Kenapa kok agama kami aja terus diserang gitu kan? Kenapa Anda selalu mengganggu Islam gitu? Kenapa Anda selalu mengganggu para ulama dan mengganggu ormas-ormas Islam gitu kan? Ya, jadi karena Anda tidak ngerti apa-apa tentang itu dan Anda tidak punya ilmu tentang itu. Nah, ini yang membuat memancing kesabaran umat Islam dan kita takutkan nanti kesabaran umat Islam itu akan hilang habis. Nah, itu yang kita takutkan terjadi. Makanya hentikan perbuatan Anda ini disegar ya. Tidak ada satupun umat Islam yang memberontak, itu cuma fitnah. Itu cuma tuduhan yang keji. Ya, karena kita tidak akan seperti Suriah. Karena pemerintah kita bukan Syiah Alawiyah. Pemerintah kita bukan pemerintah yang didukung oleh Iran dan Rusia juga gitu guys. Ini sekali lagi ya, ini semua adalah fitnah, hanya hoax yang harus kita lawan, yang harus kita sebarkan untuk orang paham. Kalau ini semua adalah fitnahan, keji, hoax yang harus kita harus kita cerdas dalam menyikapinya gitu. Ya kan? Bukan malah kita dengarkan dan kita menjadi sesat karenanya. Karena paham salah yang mereka sebarkan. Dan di akhir video ini, saya harus mengapresiasi Kapolda Kalimantan Selatan yang sudah berani menangkap 2 guru honorer karena menyebarkan faham khilafah di sana. Apa yang dilakukan Polda Kalimantan Selatan seharusnya jadi acuan seluruh Ini berbahaya guys ya. Ketika menyebarkan paham khilafah, kita tangkap gitu. Ini seakan-akan kita ini nggak boleh melakukan dakwah. Kita tahu nanti akhir zaman itu akan ada berdiri tegak khilafah Imam Mahdi gitu. Nah, ini kan suatu keniscayaan, suatu kepastian gitu. Karena kita percaya pada hadis Nabi tidak pernah bohong. Nabi selalu berkata jujur. Nah, ini berbahaya sekali gitu. Nah, padahal kita di Indonesia ini mayoritas gitu. Tapi kita bicara tentang kejayaan Islam, tentang ideologi kita yang dahulu tuh sangat berjaya zaman Nabi sampai ke Khalifah Turki Utsmani, kita ditangkap. Ini berbahaya guys. Ini yang memantik nanti kemarin Islam Indonesia gitu. Ini harus dihindari gitu. Harus cerdas dan menyikapi ini ya. Jangan pernah mengusik umat Islam, jangan pernah mengusik ideologi umat Islam gitu kan. Anda harus usik ideologi yang berbahaya bagi negeri ini, yang ideologi yang tidak sesuai dengan suku bangsa agama Indonesia, itu contohnya yang komunis, sekuler, itu yang seharusnya Anda urusin, bukan khilafah gitu. Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penangkapan yang sama kepada para pendukung khilafah sebelum mereka kelak menjadi besar. Loh, sudah besar loh guys. Anda tahu dosa 2 tuh berapa besar jumlah besarnya gitu. Jadi mereka sering nggak paham. Kita pendukung khilafah udah besar gitu. Udah besar, bahkan yang Anda katakan kelompok Anda besar, itu fakta tidak pernah terjadi. Tidak pernah ada masa berkumpul sebanyak 212. Pas 14 tidak pernah ada. Jadi klaim besar menurut Deddy Siregar, kelompok dia itu hoax gitu, nggak pernah terbukti di lapangan. Cuman klaim hoax gitu ya. Jumlah kami besar, banyak, kami seluruh Indonesia ya. Yang mana coba? Nggak pernah tampil gitu kan, nggak pernah tampil seperti dosa 2. Nah, dikatakan nanti sebelum kita pendukung khilafah ini besar, kita sudah besar gitu, dan kita bisa melakukan apapun kalau kita mau. Kalau kita merontak kita mau, kita bisa, tapi kita tidak melakukan itu. Itu hanya adalah mimpi dan khayal Deddy Siregar ya. Jumlah kita sudah besar dan kita tidak pernah melakukan pemberontakan. Jadi sekali lagi ketika Deddy Siregar bahwa kita masih kecil, belum besar, dan kita melakukan pemberontakan, itu semua hoax dan tidak pernah terbukti sampai detik ini. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.